Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Nabil Raffi dari kelas PNW. Nah, saya di sini ingin membuat video tentang tugas 4, yaitu nilai KKM siswa. Nah, di sini saya sudah selesai membuat codingannya, cuman saya akan ngoding dari awal lagi. Nah, coding dari awalnya itu, nah ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini tampilan akhirnya. Tapi saya akan mulai dari awal dan filenya bernama TechPit. Nah, untuk awal-awal, ya, awal-awal itu ada yang namanya inisialisasi PHP seperti ini. Nah, seperti ini. Di eh, inisialisasi PHP itu sama seperti HTML yang dimana kalau HTML itu seperti ini. Nah, cuma kalau PHP itu memakainya PHP. Nah, ini. Terus langsung dibahasnya dolar buat variabelnya kakak. Nah, setelah itu tadi ada dan variabelnya yang bernama apa dolar skor. Setelah itu ditetap ini KKM. Terus integer. Kenapa kok integer? Karena kita akan memasukkan angka baru untuknya. Terus, nah, ini. Nah, KKM-nya mau ditaruh berapa? KKM-nya di sini saya mau S7 terakhir. Nah, setelah itu kita mau masukin data, variabel data. Oh ya, sama seperti HTML, setiap belakang harus ada titik komannya. Lalu, next, ya, tampilan errornya juga. Next. Nah, ini buat apa? Jadi, apa? Saya bikin variabel KKM-nya tuh nilai KKM-nya defaultnya tuh 70. Terus saya juga tuh bikin array kosong. Nih, array kosong, array datanya itu untuk menampung nilai hasil mahasiswa. Dan error untuk menampung error validasi. Nah, setelah itu cek apakah form itu bisa disubmit. Nah, berarti kita buat program if jika setnya itu dengan buat variabel di init.
Terus penemunya siswa. Terus, lupa di string. Ini biar nggak lama langsung di ini cari apa formnya di submit gitu. Nah, terus di sini itu cek apakah tombol submit itu bisa ditekan. Nah, terus kalau iya, saya ambil data dari input, nama mahasiswa, nilai matematika, bahasa, IPA, dan semua tampung di array datanya ini. Nah, lalu masuk ke looping untuk setiap siswa. Kalau looping berarti for eh, kita masuknya lagi. Ini saya sambil lihat catatan. Hmm, Lalu dengan yang apa? Terus tes yang ini dia sama nggak lama juga. Cuma seperti yang di atas ini. Nah, itu fungsinya buat apa? Itu untuk looping. Looping itu untuk sesuai jumlah siswa. Untuk setiap siswa yang saya ambil nama dari nilai array input. Lalu ada validasi input. Sini if nama itu ada terus nama siswa terus
plus 1 variabel i tambah ini biar sama juga kita saling dari sini aja ya. Nah, ini kan ini validasi input untuk yang ini. Nah, validasi input itu untuk apa? Validasi input itu jika kalau nama kosong itu masuknya tuh ke error sini. Nah, lalu kalau nilai bukan angka atau di luar 0 sampai 100 itu juga error. Nih. Nah, lalu continue dipakai biar langsung loncat ke siswa selanjutnya. Tuh. Nah, untuk yang hitung rata-rata di ya, di bagian sini. Nah, yang untuk di bagian rata-rata ini, jadi bagian rata-rata ini kalau ada yang data yang valid, saya hitung rata-rata. Lalu saya akan tentukan huruf berdasarkan interval interval nilai. Lalu saya tuh juga akan cek juga status kalau rata-ratanya lebih besar dari KKM. Dan itu sama dengan bagus. Lalu kalau di bawah KKM itu akan remedial. Nah, seperti contoh di saya yang sudah jadi, misalnya di sini saya sudah naruh di dan bla 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 search nilai. Oke. Di bagian nah ini sudah terhitung rata-rata keseluruhan. Nah, karena nah di sini nilai rata-rata matematika ini nah ini ada di untuk nyeting di sini di remedial lulus remedial. Nah, itu buat yang tadi di sini dihitung rata-rata ini. Buat kita akan menentukan di sini kategorinya apa gitu. Lalu masuk di simpan data mahasiswanya untuk menyimpan data mahasiswa ini. Bagaimana di sini di bawah ini, nah, ini di bagian data, hmm, ini ada kan ada nama, variabel namanya, terus lalu ada matematika, sorry, lalu ada bahasa. Bahasanya singkat saja di sini langsung BHS saja.
Oh iya, nilai matematika di sini. Oh iya, jangan lupa kalau mau bisa ada nilai nilai IPA itu ada rata-ratanya. Kita bilang lalu ada biru yang tadi itu yang kategori nilai itu itu ada status. Statusnya tuh kan huruf untuk yang tadi itu, kalau yang status itu dia kategori lah, kategorinya itu lulus atau remedial. Nah, di setiap mahasiswa ini, di setiap siswa valid saya disimpan ke dalam array data. Nah, jadi semua data mahasiswa nanti akan bisa dipakai untuk perhitungan yang lebih lanjut. Nah, seperti ini. Lalu dihitung statistik kelas. Terus, nah, untuk apa hitung statistik kelas? Jadi hitung statistik kelas itu kalau tidak ada error, saya akan ulangi statistik kelas. Jadi saya pakai array sum untuk jumlah nilai nilai tiap mapel lalu dibagi jumlah siswa untuk dapat rata-rata. Nah, lalu saya juga akan hitung rata-ratanya di seluruh kelas. Jadi, ya, terus,
ini agar nggak lama, eh, kita langsung saja di sini ya. Nah, itu kan itu anu untuk hitung statistik kelas. Nah, lalu di ranking. Nah, ini untuk max minnya itu karena dengan fungsi max dan min saya cari nilai tertinggi dan terendah tiap mapel dan rata-rata keseluruhan. Itu fungsinya. Jadi max min rata-rata gitu. Nah, terus ada ranking distribusi huruf. Nah, itu buat apa? Itu untuk supaya diurutkan data berdasarkan data rata-rata user. Jadi data-data pakai user. Lalu biar bisa bikin ranking gitu. Lalu saya akan hitung distribusi dari nilai berapa siswa yang dapat A, B, D, dan E. Nah, seperti ini. Nah, nilai A di distribusi nilainya ada A berapa siswa, B berapa siswa, C berapa siswa, D berapa siswa. Terus, nah, di sini di sort, di sort, hmm, dan terus, hmm, 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 di dan hmm, hmm, di distribusi.
Hmm. Langsung saya jelasin juga apa, cari mapel terkuat dan terlemahnya. Sini mapel terkuat dan terlemah. Nah, di sini tuh untuk fungsinya bandingkan rata-rata tiap mapel, mapel dengan rata-rata tertinggi tersebut disebut kuat dan yang rendah disebut terlemah. Nah, jadi di sini. Lalu setelah itu di bagian HTML-nya ini, di bagian HTML, nah ini kan lumayan banyak. Saya akan jelasin. Di bagian HTML itu saya bikin form, ada input KKM, lalu tabel untuk 5 siswa dengan input nama 3 mapel. Nah, lalu input pakai array siswa, lalu matematika dan seterusnya supaya bisa dikirim banyak data sekaligus. Nah, lalu menampilkan hasilnya di FMT nih, di data. Lalu menampilkan itu di kalau data error, saya akan tampilkan di list error, di error. Kalau ada data yang valid, saya tampilkan data nilai ranking siswa remedial tersebut, distribusi grup serta mapel terkuat dan terlemah. Dan yang terakhir, saya di sini memakai fitur rata-rata. Makanya dari tadi saya memakai rata-rata. Nah, dan ini hasilnya. Ini untuk buatannya sudah. Ini rata-rata menilai matematikanya 74. Nah, di sini matematikanya dihitung semua, masukkan juga orang-orangnya ada 5 dan itu dijumlahkan dan dibagi 5 itu hasilnya 74. Rata-rata bahasanya juga bahasanya sama seperti matematika, rata-rata IPA-nya juga sama, rata-rata di kelas keseluruhan. Jadi semua ini dijumlahkan lalu dibagi sama saja. Nah, lalu nilai tertinggi dan terendah. Nilai tertinggi ada di matematika 90 dan terendahnya ada di 50. Ada di Bidan dan Ferdi nilai tertinggi dan ada di yang terendah matematika itu di ISO. Lalu di bahasa ada 90 juga tertinggi, di bahasa ada di ISO tertinggi 90 dan yang terendah ada di 60. Sama seperti IPA juga dan overall rata-rata dan sekian. Nah, dibagi tadi di apa rata-ratanya ya kan. Rata-rata. Lalu rankingnya, ranking 5 teratas, ranking 5 teratas. Nah, lalu siswa di bawah KKM itu ada di Verdi. Meskipun nilai matematika 90, nilai bahasa dan makanya 60 dan 50. Jadi kalau di rata-rata itu ada di rata-ratanya Verdi itu ada di 66,67. Nah, lalu mapel terkuatnya ada di IPA. IPA-nya tinggi-tinggi semua. Kalau di rata-rata dan mapel terlemahnya dia di matematika. Nah, ini kalau KKM ini 70. Kalau KKM yang ditulis 65, Kardi ini bisa masuk kategori lulus atau tidak remedial. Nah, distribusi nilai ya seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk masukkan kategori A-nya itu ada berapa siswa. Kategori A itu berarti ada di yang seperti tadi. Kalau kategori A, nah itu di atas 75 kurang lebih apa sama dengan lebih besar sama dengan 75. Kalau yang B itu kalau yang A sorry ada di 8 lebih besar sama dengan 85. Kalau yang B itu ada di lebih besar 75, kalau yang C itu ada di lebih besar 65, kalau yang C yang D itu ada di lebih besar 60 dan kalau yang E itu lebih kecil dari 50. Nah, di sini yang D
yang E belum nggak saya masukkan. Dan kalau kita coba masukkan, dan di sini saya coba di ISO-nya saya ganti jadi 50, dan di sini jadi akan mendapatkan kategori nilai E. Nah, di sini sudah masuk kategori nilai E-nya ada satu siswa yaitu Izul dan di bawah 50. Kenapa? Karena di sini 50 ditambah 50, 100, 120 ditambah 20 kan, 120 dibagi 3, itu 40. Nah, nilai KKM yang di bawah 50 akan langsung masuk kategori E. Karena di sini kategori D itu harus lebih besar sama dengan 50. Sedangkan kalau kategori E itu lebih kecil dari 50. Jadi langsung masuk kategori E. Misalnya kalau 20 gimana langsung kategori E. Jadi itu penjelasan saya, mau tidak lebih rapi nih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.